klasifikasian ini sebenarnya oversimplification, jadi terlalu mensimplifikasi dari suatu kondisi fenomena biologik yang kompleks. Nah, kalau saya boleh mengutip beberapa sumber, yang disebut dengan ischemic cardiomyopathy itu sendiri sebenarnya adalah suatu sindroma heart failure karena chronic LV systolic dysfunctions yang diakibatkan oleh karena coronary arterial disease. Nah, kata kuncinya adalah severity LV dysfunction-nya, jadi penurunan LV dysfunction-nya itu harus bisa dijelaskan oleh signifikansi lesi CAD-nya. Jadi lesi CAD yang kompleks itu harus bisa LV dysfunction yang turun itu harus bisa dijelaskan oleh severitas dari CAD lesions. Ini menjadi kata kunci mengenai definisi dari ischemic cardiomyopathy. Dan salah satu proposal kriteria dari penegakan diagnosis ischemic cardiomyopathy dikemukakan oleh Felker. Yang pertama adalah pasien dengan riwayat MI atau revascularizations, tapi lagi-lagi walaupun dia MI atau revascularizations, kembali lagi harus severitas CAD-nya ini harus menjelaskan LV dysfunctions ya, atau penurunan LV dysfunctions-nya. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan signifikansi stenosis at left main atau proximal LAD, patients dengan stenosis CAD pada 2 ataupun lebih epicardial vessels yang signifikan. Saya akan mengajak sejawat sekalian untuk lebih mengenal mengenai remodeling. Remodeling pada cardiomyopathy ischemic dan remodeling pada non-ischemic itu totally different. Prinsipnya adalah remodeling itu sendiri adalah adaptasi daripada jantung sebenarnya, karena respon mekanikal ataupun non-mekanikal. Nah, namun lambat laun proses adaptasi tersebut mengalami suatu kondisi yang disebut maladaptasi. Maladaptasi ini yang kemudian mengakibatkan perubahan ukuran, bentuk, dan fungsi daripada jantung. Dan sebenarnya dari proses remodeling, bagian yang paling penting itu adalah proses fibrosis itu sendiri. Kita bisa lihat di sini, fibrosis yang diakibatkan oleh karena fibrosis yang terjadi pada ischemic cardiomyopathy itu berbeda dengan non-ischemic cardiomyopathy. Pada ischemic cardiomyopathy, fibrosis yang terjadi adalah replacement fibrosis. Jadi myosite-nya, kita bisa lihat di sini, myosite-nya akan mengalami kerusakan yang kemudian kerusakan daripada myocyte atau kematian daripada myocyte ini akan digantikan oleh fibroblast yang kemudian membentuk proses fibrosis, sehingga disebut dengan kata-kata replacement. Sedangkan pada non-ischemic, yang terjadi adalah reaktif interstitial fibrosis. Jadi myocyte-nya itu sendiri sebenarnya masih baik-baik saja, atau mungkin memang pada kondisi-kondisi tertentu akan mengalami proses apoptosis yang lebih cepat, namun proses fibroblastnya tersebut yang kemudian menjadi fibrosis itu berada di sela-sela atau di antara sel-sel myocyte tersebut, sehingga dianggap sebagai suatu kondisi reaktif. Dan ada juga yang disebut dengan perivascular fibrosis. Perivascular fibrosis ini diakibatkan oleh karena proses afterload yang sangat tinggi, sehingga terbentuk suatu proses fibrosis perivaskular yang berada di sekitar dari pembuluh darah. Dan memang kalau kita berbicara tentang remodeling di ischemic cardiomyopathy, itu memang membutuhkan waktu dari mulai dia mengalami infarctions ataupun ischemic sampai akhirnya dia mengakibatkan terjadinya suatu proses remodeling. Hanya saja waktu tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama itu adalah severitas daripada underlying disease-nya, severitas daripada CAD-nya, recurrent MI, adakah recurrent MI, adakah recurrent ischemia, adakah aktivasi neurohormonal yang berat, kemudian juga genotype, ini juga ternyata berpengaruh. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa LV dysfunctions di ischemic cardiomyopathy itu diakibatkan oleh karena dua hal, yaitu adalah scar fibrosis replacement, dan yang kedua adalah area-area yang masih viable, tapi dia mengalami penurunan fungsi, yang kita sebut sebagai hibernation. Jadi viable di sini adalah myokardium yang disfungsi pada saat istirahat, tapi dia tidak scar, dan dia berpotensi untuk mengalami functional recovery ketika kita lakukan revaskularisasi. Jadi basically kita put aside dulu terkait dengan scar, kita akan berbicara bagian yang tidak scar, itu biasanya bisa kita bedakan menjadi dua, hibernations ataupun repetitive stunning. Hibernations ini sebenarnya adalah mekanisme adaptasi daripada miokardium yang mengalami penurunan perfusi oksigen. Jadi dia berusaha untuk menyeimbangkan antara demand dengan supply. Karena dia tahu supply-nya turun, sehingga dia menurunkan demand-nya dengan menurunkan fungsinya. Nah, itu adalah hibernation. Sedangkan repetitive stunning itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang terjadi akibat dari recurrent episodes of reversible ischemia. Jadi sebenarnya bisa saja coronary blood flow-nya itu sebenarnya normal pada epikardiumnya, tapi dia
area yang diperdarahinya itu mengalami systolic dysfunctions. Nah, ini sebenarnya diakibatkan oleh coronary flow reserve yang menurun. Ini salah satu penyebab daripada stunning. Memang kalau stunning biasanya terjadi setelah revaskularisasi. Namun ada beberapa stunning yang tidak diakibatkan oleh karena proses revaskularisasi, yang lebih diakibatkan oleh karena coronary flow reserve. Sehingga kita bisa lihat bersama sejawat sekalian bahwa kita lihat di myocardial hibernation ini adalah kondisi di mana coronary blood flow yang diwakili oleh berwarna biru ini terjadi penurunan. Ketika dia terjadi penurunan, kemudian mengakibatkan myocardial contractile functions pun menurun. Ya. Nah, kondisi hibernating ini sebenarnya kondisi adaptasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan kemudian ketika coronary blood flow-nya itu diperbaiki, myocardial contractile functions-nya ini akan perlambat laun membaik. Nah, ini adalah suatu kondisi yang disebut dengan hibernation. Sedangkan suatu kondisi stunning, ini adalah kondisi di mana coronary blood flow itu mengalami penurunan secara mendadak, yang mengakibatkan penurunan daripada myocardial dysfunctions, ya, atau penurunan myocardial functions, yang kemudian ketika coronary blood flow yang diperbaiki yang diwakili oleh berwarna biru, tidak sekonyong-konyong myocardial functions-nya pun membaik, dia membutuhkan waktu bahkan bisa sampai dengan beberapa minggu. Inilah yang disebut dengan myocardial stunning. Prinsipnya adalah kedua proses mekanisme ini masih bersifat viable karena dia tidak scar. Dia hanya mengalami disfungsi tanpa scar. Nah, sehingga kalau dilakukan revaskularisasi yang successful, di mana revaskularisasi yang successful ini tidak hanya berkata epicardial flow-nya baik, namun yang terpenting ada reperfusi. Jadi artinya, yang terpenting adalah perfusi yang kembali baik. Jadi bukan hanya revaskularisasi dalam arti kata epicardial flow yang membaik, tapi juga perfusinya kita perbaiki dengan baik sampai ke dalam myocyte dan myocardium. Sehingga ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah LV functions itu bisa kembali membaik atau tidak. Yaitu adalah ekstensif daripada myocardial yang mengalami viability dan juga ekstensif daripada scar dan proses remodeling itu sendiri. Ini adalah beberapa staging yang kita bisa lihat. Memang kalau stunning ataupun early hibernation tentu saja karena dia belum ada scar, maka possibility untuk mengalami perbaikan akan sangat besar, sedangkan pada kondisi advance hibernation sudah terjadi proses fibrosis, infarction sudah terjadi scar. Prinsipnya, kita perlu sekali mendeteksi apakah masih banyak area daripada myocardium yang mengalami viable. Ya, nah ini ada banyak sekali teknik untuk bisa mengetahuinya, yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Yasmin. Yang memang penting kita lakukan viability itu adalah pasien CAD dengan severe LV systolic dysfunction, terutama kalau ejection fraction-nya less than 40% atau less than 35%. Ada banyak metode, spesifisitinya yang paling tinggi adalah dobutamin CMR. Dan kalau kita lihat viability itu ternyata memang memegang peranan penting dalam hal, ini yang perlu kita tekankan, dalam hal recovery daripada LV functions. Karena pada dasarnya apakah diberikan dengan medical therapy, apakah dilakukan dengan CABG dan medical therapy, itu tidak ada perbedaan dalam hal LV functions recovery selama dia viable. Ya. Kalau dia tidak viable, tentu saja dia tidak akan membaik walaupun walaupun kita lakukan CABG dalam hal LV functions recovery. Tapi dalam hal, kalau kita lihat dari sini, kalau kita perhatikan betul-betul dalam hal outcome, baik itu cardiovascular mortality ataupun heart failure hospitalizations, either dia viable atau tidak viable, sebenarnya kalau kita lihat di sini memang kalau dia viable, dia lebih baik sebenarnya menurun outcome-nya ya. Outcome-nya kita lihat outcome-nya dalam cardiovascular mortality dan heart failure hospitalizations lebih baik. Tapi setelah dilakukan multivariable model atau kita lakukan multi-analysis ya, multivariable analysis, ternyata tidak didapatkan perbedaan baik dia viable atau tidak viable ketika dilakukan proses revaskularization, tentu saja akan jauh lebih baik pada penderita yang dilakukan revaskularization. Dalam hal ini kita menganut dari STITCH trial sehingga CABG. Dan memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi memang kalau dia viable atau tidak viable, tetap saja kalau kita lakukan revaskularization ini akan lebih baik. Dalam hal ini adalah revaskularization CABG. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Viability test yang dilakukan di STITCH trial ini hanya berdasarkan dua, yaitu adalah DSA dan juga SPEC. Dan hanya sejumlah kecil pasien yang menjalani proses viability. Dan kemudian viability-nya tidak mengalami randomisasi, sehingga ada kemungkinan bias pasien-pasien hasil penelitian tersebut. Sehingga pada dasarnya kalau kita kembali kepada pertanyaan, jadi penting nggak kita melakukan viability test tadi? Ya penting,
dalam hal improvement dari LV functions. Jadi untuk kita memprediksi apakah pasien ini masih memungkinkan nggak mengalami LV function improvement. In terms of outcome, baik itu adalah heart failure outcome, yaitu heart failure hospitalization ataupun cardiovascular mortality, sebenarnya dia tidak terlalu berperan penting. Hanya saja ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Karena tentu saja kita tahu bahwa tadi ada beberapa kekurangan daripada stage trial. Nah, hanya saja viability itu tetap diperlukan untuk kita menentukan secara lebih baik benefit tambahan selain outcome yang kita tahu yaitu adalah cardiovascular mortality dan juga heart failure hospitalizations, juga viability ini penting untuk menentukan improvement daripada ejection fractions. Sehingga pasien mana sih yang sebenarnya harus kita lakukan viability testing in ischemic cardiomyopathy? Yang pertama adalah pasien dengan severe LV dysfunctions, pasien dengan extensive LV remodeling, pasien dengan multiple comorbidities, terutama kalau yang age-nya udah di atas 70 tahun, angina yang less severe, atau kita akan pikirkan kita hanya akan merevaskularisasi beberapa tempat saja. Dari mana ini akan menjadi penting karena kita membutuhkan tambahan data bahwa kalau kita revaskularisasi pasien ini akan mendapatkan keuntungan lebih. Ya. Sehingga viability study itu tentu saja matters ya karena kita ketahui bahwa kalau viability study in ischemic cardiomyopathy itu bukan ada atau tidak ada. Yang terpenting adalah berapa banyak yang mengalami viability dan kemudian tipenya apa, di mana yang mengalami viability dan berapa besar kemungkinan dia recover. Hal ini dikaitkan dengan sinkronisasi antara CAD atau antara koroner yang mengalami signifikansi stenosis dengan area yang masih viable, di mana itu sangat penting. Sehingga beberapa ahli mengemukakan untuk guidance kita melakukan revaskularisasi pada penderita ischemic cardiomyopathy based on imaging findings adalah yang pertama, tentukan dulu koronernya ini suitable nggak untuk revaskularization. Ya, kemudian kalau dia suitable, adakah bukti iskemia? Bukti iskemia ini bisa kita dapatkan dari angina symptoms, dari electrocardiographic monitoring atau imaging testing. Kalau dia tidak ada iskemia yang jelas, extensive scar-nya seberapa banyak? Kalau less than 25%, ya tentu saja kita perlu sekali melakukan revaskularisasi dan juga optimizing medical treatment. Dan kemudian kalau extensive scar-nya lebih dari 50%, kita rasa kita hanya melakukan optimizing medical treatment. Kalau 25-50% kita butuh data tambahan, salah satu adalah contracture reserve yang bisa kita lakukan dengan dobutamine stress echo, dan mungkin nanti Dr. Erwan bisa berkomentar dalam hal ini. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan myocardial viability, dan kemudian kita lihat area yang mengalami viability itu apakah sinkron dengan koroner yang mampu direvaskularisasi. Di mana hal ini menjadi penting. Kalau terjadi sinkronisasi antara area yang direvaskularisasi, yang mampu direvaskularisasi dengan yang masih viable, ini menjadi sangat penting bagi pertimbangan untuk kita melakukan revaskularisasi. Jadi basically revaskularisasi strategi in ischemic cardiomyopathy adalah yes, indeed, kita masih membutuhkan viable myocardium, dalam hal ini dikaitkan dengan LV functions recovery. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi-kondisi lainnya, tidak hanya viable myocardium, tapi preserve renal functions dan apakah memang betul-betul pasien ini membutuhkan revaskularisasi operasi atau bisa dilakukan revaskularisasi dengan cara PCI. Ya, tentu saja kita lihat bagaimana kompleksitas daripada CAD-nya, apakah ada kelainan katup yang memang membutuhkan tindakan surgery. Dan kalau misalnya usia lanjut, less viable myocardium, tentu saja kita akan pilihkan optimal medical therapy. Kalau kita berbicara tentang optimal medical therapy, tentu saja kita berbicara tentang 4 pilar yang bisa menurunkan morbidity dan mortality. Dan ini juga kita semua sudah sejauh sekarang sudah tahu sekali bahwa kita harus melakukan step by step. Dan memang heart failure terapis itu berperan penting terhadap reverse remodeling. Kita bisa lihat beta blocker ACE inhibitor ARB dan lain sebagainya itu berperan dalam myocyte level, myocardial level sampai dengan remodeling level. Dan juga dari sisi ini kita bisa lihat sacubitril valsartan menunjukkan dengan penurunan NT-proBNP dan dia menginklusi 53% pasien dengan ischemic etiologi. Dengan diturunnya NT-proBNP ternyata berhubungan atau berkorelasi dengan perbaikan ejection fractions baik dalam 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Begitu pula terjadinya reverse remodeling. Begitu pula dengan SGLT2 inhibitor, walaupun studinya masih sangat sedikit, dia juga berperan besar terhadap reverse remodeling. Saya ingin sedikit aja case sharing, laki-laki 45 tahun dengan ischemic cardiomyopathy, chronic heart failure NIHA functional class 2, CAD-3VD dengan syntax score yang cukup berat, tidak ada riwayat MI, LV functionnya 30%, reduced RV contractility,
Sambil menunggu pada saat itu pasien akan dilakukan revaskularisasi, kami lakukan optimizing medical treatment. Surprisingly dari ejection fraction 30% membaik menjadi 45% dengan perbaikan RV functions dan reverse remodeling. Sehingga pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Stitch, kalau sejauh mempunyai pasien dengan iskemik kardiomyopati, optimize medical treatment terlebih dahulu, tidak sebelum revaskularisasi itu juga menjadi salah satu pilihan. Revascularization, CABG or PCI mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Fauzi Yahya. Kita bisa lihat bahwa Stitch satu-satunya yang melakukan RCT itu hanya Stitch ya, Stitch trial, sedangkan yang lain masih berupa studi-studi kecil. Kalau kita bicara tentang Stitch trial, tentu saja kita sudah tahu yaitu adalah pasien iskemik kardiomyopati dengan ejection fraction less than 35%. Medical therapy or CABG, tentu saja CABG dari sisi ini dia lebih baik on top of medical therapy, baik dalam hal menurunkan all cause of death, death of cardiovascular disease ataupun heart failure hospitalizations. Dan pada usia yang muda ternyata memang manfaatnya lebih besar dibandingkan pada usia yang tua. Yang selanjutnya adalah ischemic trial juga melakukan sub-study dan kita bisa lihat di sini walaupun studinya sangat kecil dan dia memasukkan populasi yang berbeda. Kalau Stitch less than 35%, kalau pada ischemia trial 35 and 45%, yang ternyata kalau dilakukan dilakukan revascularizations, kita bisa lihat ternyata lebih unggul memang pada pasien-pasien yang heart failure dan left field dysfunctions. Walaupun lagi-lagi karena jumlahnya sangat kecil, ini hanya bisa dianggap sebagai suatu kemungkinan hipotesis. Selanjutnya untuk PCI in ischemic cardiomyopathy masih sangat sedikit studinya, masih menjadi suatu evidence gap. Tidak ada RCT study antara PCI compared to CABG on top of optimized medical treatment, PCI versus optimized medical treatment LV dysfunction ini belum ada. Tapi ada satu studi yang sangat baik, walaupun ini studinya studi kecil, membandingkan antara revaskularisasi dengan everolimus dengan CABG. Kita bisa lihat di sini ternyata in terms of all cause of death tidak berbeda jauh, tapi kalau kita lihat bahwa ternyata death in the long term follow up ya itu sebenarnya similar, tapi lagi-lagi risk of MI memang lebih tinggi pada pasien dengan PCI karena ada kemungkinan incomplete revascularizations atau karena kita tahu pada saat kita mau merevas pada PCI itu harus dilakukan staging. Kemudian juga risk of stroke higher in CABG. Namun lagi-lagi ini bukan studi RCT, kita harus menunggu studi-studi lainnya. Jadi revascularization strategi in ischemic cardiomyopathy as long as kita mempunyai pasien dengan ejection fraction rendah dan ischemic cardiomyopathy, perhatikan dulu apakah memang dia harus dilakukan revaskularisasi dan apakah memang kalau revaskularisasi dia perlu untuk dilakukan CABG, dan kemudian pertimbangkan kondisi pasien itu sendiri. Apakah usianya berapa, apakah ada frailty, bagaimana STS and Euroscore dan lain sebagainya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan CABG, maka kita bisa pertimbangkan penggunaan PCI sebagai salah satu bailout dan juga tentu saja optimize medical treatment. Karena kita tahu memang berdasarkan guidelines, CABG masih menjadi rekomendasi 2A yang masih direkomendasikan instead of PCI pada pasien dengan LV systolic dysfunctions. Hanya saja, ini menarik, nanti saya mungkin butuh pendapat dari Dr. Fauzi Yahya. Saya rasa dengan berkembangnya teknik PCI, kita tahu sudah banyak stent yang lebih baik, kita tahu sudah ada iFuse, OCT untuk membantu dalam revaskularisasi yang baik. Mungkin kedepannya dengan berbagai studi PCI ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk melakukan revaskularisasi pada ischemic cardiomyopathy. We will wait. Ada banyak sekali studi ongoing PCI pada heart failure reduced ejection fraction. Saya juga sangat penasaran akan hasilnya. Nanti mungkin akan banyak berkomentar dalam hal ini. So the take home message from my presentations today, yang pertama, the main benefit of revascularization in ischemic cardiomyopathy not only improve of the LV functions, ya, tapi juga menurunkan mortality, morbidity, dan preventions untuk further damage. Karena yang perlu diketahui sejawat sekalian bahwa reverse remodeling pada non ischemic cardiomyopathy betul. Kalau dia FVF-nya membaik, tentu saja dia outcome-nya membaik. Tapi in terms of ischemic cardiomyopathy, LV functions-nya baik, outcome-nya belum tentu betul-betul membaik karena ada komponen coronary events, di mana coronary events ini masih memungkinkan untuk mengakibatkan kematian. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa in terms of ischemic cardiomyopathy, revascularization itu memang harus kita perhatikan dan betul-betul kita pertimbangkan. Tidak bisa CABG, no worries, kita bisa pikirkan kemungkinan untuk dilakukan PCI. Walaupun memang betul guidelines dan studi yang ada menyatakan bahwa CABG is still preferable in CAD complex with heart failure reduced ejection fractions. Nah, nanti PCI lack of data, tapi saya yakin dengan perkembangan PCI yang luar biasa, mungkin akan menjadi salah satu alternatif untuk penderita dengan ischemic cardiomyopathy. Jadi untuk membuat strategi,
please pertimbangkan, timbang-timbang antara risk and benefit, dan perhatikan betul pasien Anda seperti apa karakteristiknya, sehingga kita bisa memilih revaskularisasi yang terbaik, teknik revaskularisasi yang terbaik pada penderita dengan iskemik kardiopati. And optimizing medical treatment is tremendously important untuk pasien-pasien dengan iskemik kardiopati, sementara menunggu waktu untuk dilakukan revaskularisasi. Myocardial viability testing, although Stitch bilang nggak terlalu penting, tapi sebenarnya tidak juga, kita tetap membutuhkan, terutama pada kondisi-kondisi pasien yang kita anggap sulit, ya, sehingga kita membutuhkan bukti tambahan apakah masih ada benefit untuk kita melakukan revaskularisasi, dan juga untuk mengguidance kita untuk melakukan pilihan teknik revaskularisasi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Erwan, saya kembalikan ke Dr. Erwan. Terima kasih Dr. Sasmaya, luar biasa. Jadi saya rasa kita mendengar banyak sekali informasi dari Dr. Sasmaya yang bisa kita diskusikan nanti di akhir ketiga pembicara menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Sasmaya. Saya kembali mengingatkan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan sejawat di kolom Q&A. Moga-moga kita mempunyai cukup banyak waktu untuk bisa mendiskusikan satu demi satu pertanyaan sejawat. Pembicara kita yang kedua yaitu Dr. Nuraini Yasmin Kusmawardani. Dia akan membacakan mengenai guidance